Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparno SPDI dari SDN Jati Kelampok, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora. Perkenalkan, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya sendiri, nama Suparno dari SDN Jati Kelampok, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora. Fasilitator saya yang hebat Ibu Sri Lestari, dan pengajar praktek saya yang hebat juga Ibu Dewi Ma'rifatus Zahro. Latar belakang penerapan perilaku disiplin di sekolah dirasa masih berdasarkan motivasi ekstrinsik. Nampak pada sejumlah warga sekolah yang hanya karena faktor luar seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, atau karena takut akan hukuman. Kebiasaan perilaku positif itu timbul bukan karena kesadaran diri. Kondisi semacam itu diperlukan peran, nilai, dan kontrol guru untuk menggerakkan kesadaran diri dalam berdisiplin seluruh warga sekolah sebagai sebuah kebutuhan. Kedisiplinan menjadi jiwa seluruh warga sekolah dalam semua aspek, dengan harapan nantinya akan tumbuh budaya positif yang sinergi yang merupakan karakter seluruh warga sekolah untuk mewujudkan karakter atau profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjelaskan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Langkah yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan video diseminasi yang telah saya lakukan. Kepada yang terhormat Ibu Fasilitator calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora, Ibu Sri Lestari, yang saya hormati pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 8 Ibu Dewi Ma'rifatus Zahro, dan Bapak Ibu guru semua, guru SDN Jati Kelampok, Kecamatan Banjarjo yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, segala kekuatan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, kita bisa melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, yaitu adalah
penanaman budaya positif yang akan kita lakukan di SDN Jati Lampok. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar, terlaksana dengan baik hingga selesai nanti. Terus kemudian Bapak Ibu Guru semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah kultur atau sebuah kebiasaan yang akan dilakukan di sini, di sekolah ini, dengan memunculkan nilai-nilai positif yang dapat kita lakukan di sekolah. Nah, diseminasi ini adalah bagaimana upaya kita untuk merancang, melakukan program kegiatan untuk biar budaya positif yang ada di sekolah ini bisa terwujud dengan baik. Kenapa kemudian Bapak Ibu Guru semuanya, kami mengajak di sini sebagai rekan sejawat kami untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik yang akan kita lakukan di sekolah kita. Agar apa? Agar sekolah kita itu menjadi sekolah yang menjadi keinginan masyarakat, menjadi sebuah sekolah yang berkualitas, menuju sekolah yang nanti akan menjadi dambaan oleh masyarakat kita, utamanya di SDN di kawasan atau di desa Jati Lampok ini. Ini yang diharapkan. Kenapa Bapak Ibu Guru semuanya kita merancang diseminasi budaya positif di sekolah. Terus kemudian di sini saya Suparno SPDI dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Blora, ini ada amanah yang diperintahkan kepada kami untuk bisa menjalankan program ini biar nanti ke depan sekolah ini menjadi sekolah dambaan bagi masyarakat. Nah, ini perkenalan dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8 untuk memenuhi tugas, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti kita akan membahas tentang apa itu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan belajar budaya positif. Kemudian kita akan belajar bagaimana visi guru penggerak. Kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Refleksi filosofis, jadi ini adalah refleksi itu adalah mengulas kembali, mengevaluasi kembali apa yang menjadi pemikiran atau filosofi yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita kenal itu adalah KHD. Ki Hajar Dewantara tentunya merupakan bapak pendidikan kita. Jadi tonggak dari adanya pendidikan itu adalah berawal dari adanya filosofis yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara untuk serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita perlu merefleksi, kita perlu yang namanya mengulas apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu punya pemikiran bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi intinya Ki Hajar Dewantara itu menegaskan, istilahnya kita itu sebagai seorang guru harus mengembangkan kepada anak. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah budaya positif. Seperti di awal, bahwasanya budaya positif adalah sebuah budaya kultur. Kultur itu kalau kita mengimajinasikan bahwa budaya itu adalah merupakan sesuatu yang sakral, sesuatu yang menjadi kebiasaan, gitu ya. Itu. Tapi kalau di sekolah itu nanti budaya ini adalah sebuah kebiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang positif tentunya untuk bisa kita lakukan di sekolah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita inginkan? Apa kita impikan? Itu adalah di budaya positif. Nah, tentunya Bapak Ibu Guru semuanya, saya tidak bisa sendirian, tapi tentu perlu bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk melakukan yang namanya budaya positif, melakukan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah visi guru penggerak. Visi itu adalah sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah capaian yang harus ditempuh
untuk bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang betul-betul punya nilai kebajikan, punya nilai plus, punya nilai tertentu yang akan kita capai. Nah, itu. Kemudian visi ini akan menjadi capaian itu tentunya ditambah nanti dengan misi. Misi itu adalah penjabaran dari visi yang akan kita lakukan, dijabarkan yang namanya misi. Nah, mungkin visi guru penggerak itu akan berbeda dengan visi yang ada di sekolah yang sudah kita lakukan. Tetapi tidak mengapa, visi ini akan menjadi dalam jangka ke depan lebih jauh. Visi ini akan menjadi capaian kita, ukuran kita bagaimana visi ini akan menjadi kita sempurnakan menjadi lebih baik daripada visi yang sekarang sudah ada. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak itu adalah sebuah value, sebuah nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian perannya apa di sekolah, di komunitas pembelajar yang kita lakukan, ini akan kita pelajari. Nah, nilai-nilai dan peran guru penggerak ini akan menjadi modal penting bagi kita, bagaimana kita dengan nilainya guru penggerak di dalamnya, bagaimana peran guru penggerak itu akan menjadi punya nilai positif dan berdampak positif terhadap sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Nah, ini tadi di awal saya sampaikan sekilas ya. Nah, sekarang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan memberi tuntunan atau menuntun. Jadi pendidikan itu memberi tuntunan, menuntun. Ibarat orang berjalan itu kalau nggak tahu jalan kan harus dituntun ya. Jadi intinya bahwasanya kita itu sebagai orang tua, sebagai guru, kalau ada anak yang tidak tahu ya harus kita kewajiban kita adalah menuntunnya. Itu kalau misalkan kita ibaratkan kalau kita menyeberangkan orang di jalan, ternyata orang itu tidak tahu ada sebutan begitu, maka sebagai rasa kemanusiaan kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang tersebut untuk bisa kita bantu, bisa menyeberangkan jalan. Karena apa? Dia tidak tahu hal yang terjadi ke depannya seperti apa. Kalau di jalan kemudian dia nyebrang kok ada motor lewat, mobil lewat, yang salah kan kita sebagai orang yang tahu betul-betul kalau itu ada hambatan di situ. Nah, kewajiban kita itu ya bagaimana menyelamatkan orang itu agar orang itu bisa selamat, ya tidak terjadi bencana. Terus kemudian ibaratnya kita kalau kita terapkan di dunia pendidikan itu sebenarnya sama, yaitu adalah menuntut bagaimana anak itu menjadi salah satu hal yang menjadi penting buat kita, karena memang kita ini melakukan aktivitas itu dengan benda hidup ya, jadi manusia. Nah, pada dasarnya bahwasanya manusia itu memiliki potensi, memiliki bakat. Nah, ini pendidikan itu menuntut terhadap segala kekuatan. Jadi anak itu punya kekuatan, punya potensi sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dia itu begini. Kalau anak itu punya kodrat alam itu dia punya potensi yang timbul dari dirinya sendiri. Sebenarnya anak si A, si B, C itu kan beda-beda, punya kemampuan dan tidak bisa kita samakan. Nah, disitulah maka yang namanya kodrat alam itu menjadi penting, dan kita sebagai guru harus bisa memetakan, harus bisa mengidentifikasi. Oh, si A ini senangannya dolanan bal-balan gitu ya. Yang si B mainnya volley, yang C sukanya mainnya permainan yang lain yang kira-kira bisa menumbuhkan bakat dia. Nah, hal seperti itu sebenarnya kita baca. Nah, bisa kita lakukan evaluasi, bisa lakukan kita identifikasi supaya memunculkan yang namanya kodratnya dia yang sebenarnya tumbuh itu sudah ada dari dia. Nah, kita itu sebagai guru harus bisa melihat, mengidentifikasi apa menjadi potensinya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kodrat yang memang berpengaruh pada anak ketika terhadap lingkungannya. Jadi begini, kalau kita lihat anak-anak itu sekarang, kalau zaman sekarang zaman dulu, zaman awal dan zaman now gitu ya, itu beda. Kalau zaman dulu itu kan anak-anak nggak pernah
tahu itu HP, nggak pernah tahu. Zamannya saya ya nggak pernah tahu HP itu. Tapi kalau zamannya sekarang kan anak-anak itu sudah tahu banget gitu. Ya jadi generasi yang lampau dengan generasi yang sekarang itu berbeda. Karena apa? Itu adalah sesuai dengan zamannya. Anak-anak dulu bermain lakon, bermain gubak soto dan lain-lain. Kalau sekarang kan tidak, bermainnya sudah gadget, kemudian bermain FF dan lain-lain. Nah, itu semuanya mereka sudah pintar-pintar. Kadang-kadang kita kalah. Saya sendiri bermain seperti itu tidak pernah dan tidak pernah mencoba, juga ingin mencoba. Malah anak sekarang itu pintar-pintar. Kadang-kadang mungkin ada yang bisa, mungkin mereka memang sekedar ingin tahu seperti apa sebenarnya. Dan memang kita perlu juga mempelajari dunia itu biar apa? Bisa membatasi anak itu potensinya dan ini loh batasannya yang harus dilakukan anak. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi ini menjadikan anak-anak itu semakin dia terlena dan dia mendewa-dewakan atau mengatakan yang namanya barang siji itu, yaitu adalah handphone. Karena ini menjadi penting bagi kita bagaimana anak-anak boleh kita itu anak-anak kita dekat dengan handphone, tetapi bagaimana mengelola anak itu biar tidak tergantung dengan itu dan mengambil positifnya itu. Kemudian yang dimiliki anak itu agar dia mampu mencapai keselamatan. Jadi intinya dia punya kodrat alam dan kodrat zaman, memiliki agar dia bisa mencapai keselamatan. Selamat itu berarti dia akan menjadi orang yang baik gitu ya. Kemudian dia ingin bahagia. Pada dasarnya bahwasanya anak itu ingin mencapai keselamatan. Ibaratnya begini, tadi saya umpamakan orang naik kendaraan misalkan, dia harus pakai helm. Untuk apa? Untuk selamat. Anak-anak belajar di sekolah untuk apa? Biar selamat. Ya dia mendapatkan ilmu biar menjadi selamat dunia dan akhirat kan begitu. Kemudian ingin bahagia. Bahagianya bagaimana? Anak-anak ketika belajar di sekolah, di kelas itu pengennya bahagia. Kalau kita melihat anak-anak yang murung di kelas, kemudian bagaimana dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, maka kewajiban kita sebagai guru adalah bagaimana membahagiakan anak itu menjadi anak-anak yang ceria sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, karena capaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ke depan anak-anak itu akan menjadi anggota masyarakat seperti kita. Sekarang kita tugasnya adalah bagaimana mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang betul-betul suatu saat nanti di masyarakat itu bisa berguna. Itu. Dan yang kedua adalah pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan. Jadi betul bahwa pendidikan itu tempat menabur benih-benih kebudayaan. Budaya itu pembiasaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Nah, pendidikan untuk menabur benih kemudian memunculkan yang namanya adab. Kalau kita ibaratkan bahwasanya anak-anak itu berarti kalau kita di dunia pertanian itu kan kita harus milih bibit yang unggul, pupuk yang berkualitas, lahan yang kemudian itu sudah kita kasih pupuk bagaimana menjadi lahan yang bisa ditanami dengan subur, itu persiapannya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kalau dimulai dengan anak-anak itu kita lakukan dengan melakukan yang namanya benih yang berkualitas, berarti dari kelas 1 kita sudah lakukan yang namanya memilih mana yang menjadi anak yang punya potensi, kemudian kita lakukan yang namanya tanaman kita pupuk di sekolah, di kelas kita lakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Insya Allah kedepannya dia akan melahirkan anak-anak yang beradab, anak-anak yang punya etika, anak-anak yang punya sopan santun. Nah, itulah maka pendidikan merupakan tempat menabur yang namanya benih-benih kebudayaan yang melahirkan yang namanya sebuah peradaban. Peradaban itu akan semakin lama nanti akan semakin berkembang. Kita tidak tahu seperti apa peradaban manusia itu ke depannya. 20 tahun yang akan datang kita tidak tahu peradaban manusia seperti apa. Tapi yang jelas bahwasanya sebagai seorang pendidik kita tugasnya adalah yang namanya menuntut untuk menjadi anak-anak yang berbudaya positif. Kemudian berikutnya pembelajaran berpusat pada murid atau student centered. Jadi intinya
pembelajaran yang diajarkan atau di pemikiran Kiai Haji Dewantara adalah pembelajaran berpusat pada murid. Ini filosofi yang dibangun oleh Kiai Haji Dewantara. Maksudnya bagaimana pembelajaran berpusat pada murid? Nah, kalau pembelajaran yang dulu biasanya kita lakukan adalah ketika kita mengenyam pendidikan, baik kita sekolah maupun ketika kita menjadi seorang guru, itu adalah ketika itu materi yang diajarkan itu adalah kita hanya menunjukkan buku, silakan buka ini. Tetapi ketika filosofi Kiai Haji Dewantara ini, kita membudayakan anak itu seperti apa, pengennya seperti apa, tapi dalam koridor penggunaan kita. Tidak bisa kita biarkan walaupun dalam yang saat ini ada Merdeka Belajar, tapi Merdeka Belajar yang dapat menjadi tuntunan, merdeka yang punya etika dan punya batasan. Nah, di sini pembelajaran pada murid karena anak-anak ini memiliki karakter murid yang berbeda-beda. Contoh misalkan anak-anak itu di kelas kok gawe ngomong kayak gitu ya. Loh, ini kita cocok mentalnya mesti kuat. Ketika di depan kita bilas, kita lakukan apa namanya? Kita poles seperti itu. Kita poles dan kita menjadi anak-anak yang betul-betul memiliki kualitas. Anak itu kan tumbuh menjadi anak yang punya nilai jiwa kemandirian, punya nilai jiwa mental yang kuat. Nah, itulah yang namanya kenapa kita harus membuat anak itu bisa memilih, bisa apa ya? Kita bisa mengidentifikasi. Mungkin anak itu di kelas tadi kan bicara ngomong sendiri, mungkin dia buara terus ya. Kita lihat bagaimana pekerjaannya itu. Kalau ini tulisannya bagus, nah ini yang kita lakukan adalah membiasakan anak-anak itu mungkin besok kedepannya bisa membuat artikel-artikel tertentu yang membuat dia mengasah pemikiran dia, atau mungkin senangnya ada buluannya kayak gitu, aktif. Nah, jangan salahkan anak itu aktif, jangan apa ya, jangan dimarahi kalau anak itu aktif. Ya kita menasihati boleh lah, tapi kalau sampai membentak, mengatakan itu akan justru menurut psikologi itu kalau anak itu kita bentak justru sel-sel yang ada di otak itu akan kacau semuanya. Itu pasti. Karena dia kita bentaki, mentalnya terpengaruh. Maka dari itu hal-hal semacam itu kita benahi. Kemudian bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid ini kita sesuaikan dengan potensi alam dan potensi lainnya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan sesuai dengan sosial budaya daerah atau budi pekerti. Nah, pendidikan ini menyesuaikan sosial budaya daerah sekitar. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang sosial budaya daerah. Budaya daerah itu berbeda-beda. Jadi antara yang di Jari Kelapa dengan di Jari Sari, dengan yang di Jepang, dengan yang di Cepu barangkali itu kan berbeda. Kebudayaannya, kulturnya berbeda. Contoh begini, saya kemarin mengangkat kaitannya dengan kultur budaya. Di sini budaya itu ada namanya gestesonya, sedekah bumi. Nah, istilahnya itu benar-benar macam-macam ternyata. Ketika saya menjumpai dengan teman-teman yang lain, bapak ibu yang lain, itu beda namanya. Nengkono jenenge manganan. Ada mangan itu ya sudah dia makan di sana sudah hanya makan saja di tempat yang biasa dilakukan kenduran itu sudah selesai. Nggak ada yang bulan main silaturahmi itu nggak ada. Ya kalau sedekah bumi itu kan beda cerita. Ternyata di situ perbedaannya. Dan kemudian ada yang kulturnya ketika di sedekah bumi ada yang nanggap tayo, orang sing nanggap apa ya, ketoprak, ada yang nanggap apa sih? Wayang, berukan gitu nih. Nah itu. Jadi intinya budaya daerah itu berbeda-beda. Maka kita harus bisa sebagai guru kita harus bisa melakukan bimbingan atau tuntunan terhadap anak. Bagaimana budaya daerah setempat lokal itu, kearifan lokal itu bisa mempengaruhi yang ada di daerah. Satu contoh lagi, budaya gotong royong. Kalau kita amati bahwasanya di desa, di kampung itu kan ada yang namanya sambatan gitu ya Pak Bisi. Sambatan. Masih Pak Bisi? Masih ya sambatan. Saya sudah agak luntur Pak. Karena memang rata-rata jeborong gitu. Nah, sambatan itu sebenarnya memunculkan satu gagasan yaitu adalah budaya gotong royong. Jadi sambatan nanti mengatakan gotong royong. Nah, model semacam itu sebenarnya budaya kultur itu akan
akan menjadi, kalau itu intent dilakukan, itu akan menjadi budaya yang bisa ditiru oleh anak didik kita. Kalau kita tarik ke sekolah kita, kalau kita tarik di sini, bahwasanya ketika kita budaya di kelas yang sudah kita lakukan, misalkan piket kelas, bersih-bersih halaman sekolah, itu merupakan bagian dari pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak supaya hidup bergotong royong. Tidak mungkin kelas itu akan bersih kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama. Itu yang kemudian menjadi penting buat kita. Nah, kemudian kebiasaan yang kita lakukan, misalnya kita nyapu bareng di sekolah yang kita lakukan, atau anak-anak kerja bakti membersihkan apakah sekolah atau samping anak di sekolah agar lebih bersih, atau sholat juga bagus itu kalau kita budayakan untuk anak-anak bisa menghidupkan yang namanya etika bergotong royong. Berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, maka sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak agar mampu menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kita bahas yang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Di awal sudah saya sampaikan bahwasanya untuk pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid. Kemudian yang kedua mandiri, bagaimana nilai-nilai yang kita ajarkan guru penggerak itu menjadi merubah anak menjadi anak yang mandiri. Sebagai contoh, kalau kita anak-anak itu kita suruh mengerjakan tugas, kita kasih tugas. Nah, anak-anak itu mengerjakan sendiri, tidak bekerja sama dengan yang lainnya, kecuali kalau itu tugas kelompok. Itu bagian dari melatih mandiri. Kemudian berikutnya kita latih anak-anak itu maju ke depan untuk membina mental, menjadi anak yang mandiri, pemberani di depan. Itu sebagai contoh bagian dari melatih anak-anak supaya menjadi anak-anak yang mandiri. Atau mungkin barangkali ketika kita kasih tugas buat karya gitu ya, tugas karya. Guru kelas kita kan ada membuat karya tertentu. Nah, itu kalau dia bisa mengerjakan sendiri, bisa menyiapkan alat sendiri, itu bagian juga termasuk melatih kemandirian untuk anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama. Jadi di nilai-nilai guru penggerak itu ada yang namanya nilai kolaboratif. Kolaboratif itu bekerjasama antar guru dan teman sejawat, baik itu penjaga, baik itu dengan kepala sekolah. Ini perlu kita tingkatkan yang namanya kolaborasi. Guru satu tidak bisa melakukan sendirian tanpa adanya guru yang lain. Contoh seperti ini, saya tetap membutuhkan pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita perlu melakukan budaya positif di sekolah. Itu namanya kolaborasi. Tidak hanya di situ, barangkali kalau kita hal tertentu, pelajaran tertentu, saya butuh berkolaborasi dengan guru kelas, butuh kolaborasi dengan guru PJOK. Nah, itu memang penting supaya apa, menghasilkan nanti nilai-nilai yang ada di situ, baik itu sisi karya, baik itu sisi kesehatannya, baik itu sisi mentalnya, akan berdampak menjadi satu kesatuan, nanti akan menjadi nilai-nilai yang bisa membentuk karakter anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, inovatif. Inovatif itu adalah gagasan, sebuah ide, apa yang dimunculkan seorang guru itu menjadi ide yang bisa kita lakukan di sekolah. Kita ambil contoh misalkan, kalau kita di sekolah kita untuk melatih kejujuran anak, nah, anak-anak jujur, ya kan? Jujur itu kan berarti biar melatih mental anak-anak itu menjadi anak yang jujur, kita perlu yang namanya program latih kejujuran misalkan. Selama ini memang belum pernah kita lakukan, ya kita coba, ya tidak masalah. Artinya apa? Kita bisa mengukur. Kita lakukan program ini jalan apa tidak? Nah, ketika faktor di tengah jalan itu ternyata tidak jalan, nah kenapa sebabnya? Kita perlu melakukan yang namanya evaluasi. Nah, yang saya contohkan, karya kejujuran itu bentuk daripada karya inovatif.
bentuk karya sebuah gagasan positif yang kita lakukan, atau mungkin program yang lainnya yang bisa memunculkan dari Bapak Ibu guru semuanya di sekolah ini bagaimana menjadi nilai positif bagi anak-anak. Kemudian reflektif. Reflektif itu adalah sebuah umpan balik, sebuah pemikiran yang sudah pernah kita lakukan, kita menjadikan bahan evaluasi. Kita melakukan sebuah refleksi diri. Oh, ternyata ketika kita melaksanakan program di tengah jalan kok tidak jalan. Nah, kenapa? Kan gitu. Jadi harus ada yang namanya langkah-langkah solutif supaya program ini bisa jalan, melakukan refleksi. Refleksi tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Ya, itu. Jadi antara guru dengan kepala sekolah dengan unsur yang lain, tenaga pendidikan yang lain, itu menjadi penting buat kita. Nah, itu Bapak Ibu semuanya melakukan refleksi. Ada nilai 5 tadi. Guru penggerak, guru ibadah murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sini. Terus kemudian peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, ya, menjadi pemimpin pembelajaran. Masa di sini adalah pemimpin pembelajaran di kelas, minimal di kelas, ya, pemimpin pembelajaran. Di kelas itu kuasa kita, kuasa guru. Amat dia Pak Firly, murid kita itu ya, itu adalah pemimpin pembelajaran. Kita yang memimpin. Itu lebih kita akan luas lagi. Pemimpin belajar itu adalah nanti akan menjadi kepala satuan pendidikan. Kalau kita tarik ke lebih jauh lagi, atau mungkin jadi jabatan yang lain, itu yang kaitannya dengan menjadi peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran minimal untuk kelas yang kita kelola. Terus kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu adalah komunitas atau perkumpulan yang ada di sekitar kita. Contoh di dalam pendidikan, ada yang namanya komunitas kelompok kerja guru. Ya, mungkin guru kelas ada sendiri. BJOK ada sendiri juga. Agama juga sama. Punya itulah kelompok-kelompok itu namanya komunitas praktisi yang akan menggerakkan pendidikan. Termasuk komunitas yang akan bikin PGRI yang kita lakukan sama-sama. Ya, PGRI itu adalah termasuk komunitas praktisi di mana bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, seperti itulah yang akan kita coba untuk menggerakkan dari sisi komunitas. Kalau sisi sekolah pendidikan tadi sudah kita di lingkungan internal sekolah. Kalau komunitas itu bisa keluar, atau bisa juga di dalam internal sekolah sendiri kita bentuk yang namanya komunitas yang lain. Mungkin komunitas kebudayaan. Contoh batik misalkan. Pak Budi punya potensi batik ya. Nah, kita maksimalkan. Kita belajar bareng-bareng, kita bentuk komunitas. Nah, komunitas itu terdiri dari unsur yang ada di sekolah, baik masyarakat bisa masuk kalau kita mau berdayakan. Di sekolah tidak ada potensi itu. Kalau di luar masyarakat punya potensi, orang tua punya potensi, satu misalkan dia punya bakat batik dan saya tawarkan, loh, kita bisa mengundang beliaunya datang ke sini. Kita ajak gabung menjadi komunitas praktisi yang akan menggerakkan sekolah kita. Itu bagian dari contoh komunitas praktisi. Kemudian di sekolah kita juga, kalau kemarin kita lakukan yang namanya pembelajaran PMM ya Pak Bisi, PMM. Nah, itu bisa saja kita lakukan untuk bersama-sama. Karena memang kewajiban kita untuk PMM. Jadi saya ngurung iso yang belum bisa, belum selesai karena begitu. Kita bersama-sama agar selesai. Biar caranya bareng-bareng negara biar selesai. Hasilnya kan, yuk kita bareng-bareng. Pakai Canva kan bisa diedit nanti terus kemudian kita lakukan kerja bareng menurut menurut ini potensi kita termasuk profesional kita. Misalkan dari PJOK ambilnya di sisi PJOK, kemudian agama di agama, kelas guru kelas. Nah, tinggal itu. Kalau kita sebenarnya Canva itu lebih mudah untuk melakukan pembuatan data dengan tugas. Anak-anak sebenarnya lebih menarik kalau kita membuat dengan Canva gitu ya. Mungkin Pak Bisi sudah terbiasa. Saya aja Canva aja berpikir. Jadi intinya saya jadi paham Canva itu ikut penggerak. Kalau enggak kali ya akan berbeda cerita. Terus kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak punya peran yang namanya mewujudkan murid yang punya jiwa kepemimpinan. Contohnya upacara.
Kalau kita lakukan melatih anak-anak ketika upacara itu, anak-anak akan terbiasa menjadi seorang pemimpin. Itu mulai yang sudah kita lakukan. Kita mengajarkan anak menjadi seorang pemimpin, baik itu di sekolah, di kelas maupun di masyarakat. Kalau di kelas kita ajarkan ketika berdoa, anak-anak bergantian untuk memimpin doa. Tidak hanya ketua kelas, mungkin yang lain kita ajar betul. Kemudian di sekolah ketika kita melakukan upacara bendera, nah itu kita melatih anak menjadi pemimpin di sekolah, di masyarakat. Akhirnya apa? Nanti kalau dia terbiasa menjadi seorang pemimpin, nanti kedepannya di masyarakat dia akan merasakan bagaimana dampaknya ketika di sekolah yang pernah diajarkan oleh bapak ibu guru akan terkena. Sopo kalau saya ngajari jadi pemimpin, Yohanes misalnya, Pak Muji, Pak Solikin, itu melatih dari anak-anak kita. Terus kemudian yang berikutnya adalah menjadi coach guru lain. Coach itu pelatih, melatih. Ya, coach itu kan mengarahkan gitu ya. Bukan sok pintar, tapi bagaimana mengarahkan, melakukan bimbingan terhadap guru yang lain. Seperti begini, saya mencoba menyampaikan ilmu dari apa yang saya dapatkan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Nah ini bentuk daripada coach. Coach itu pelatih ya. Guru lain. Kalau setelah olahraga Pak Budi ya setelah bola coach gitu Pak Budi. Terus kemudian poli ada coachnya. Guru juga ada. Ya seperti ini. Ya. Dan coach itu bukan menjadi pintar, tapi bagaimana kita itu belajar bareng-bareng begitu. Terus kemudian yang kelima adalah mendorong kolaborasi antar guru. Nah, mendorong kolaborasi antar guru ini sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan guru yang lain, ini penting. Kenapa? Untuk terjalin kerjasama yang baik. Maka perlu kita ciptakan yang namanya berawal dari kolaborasi bekerja sama. Jadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu kita bangun ngobrol bareng, diskusi bareng, kelompok bareng. Nyatanya bagaimana menjalankan program di sekolah kita itu menjadi nilai-nilai dari branding sekolah hasil jadi kelompok itu bagaimana minimal walaupun kita di pedalaman, betul jauh dari perkotaan di maksud saya, itu kita paling nggak di hati masyarakat, oh iya ya, hasil jadi kelompok itu punya nilai. Nek diajari guru nih, misalkan kok saya anakku senang salaman sama aku, kan gitu misalkan. Iya ya, anakku saya ini kok lebih rumah, masuk rumah, keluar rumah salam gitu Pak. Biasanya nanti cium tangan bisa orang lain. Itulah yang akan kita bangun di sini supaya anak itu punya nilai menurut pandangan orang tua dan anak itu sendiri punya nilai positif. Itu. Kemudian dengan orang tua bosok punya tata krama begitu. Nah, itu menjadi penting. Wah iya anak saya ini kok bilang di mulai pamit bosok promo. Terus lagi kalau di sekolah misalkan setelah kita ajarkan di rumah dengan orang tua ketika lewat dia nunduk gitu ya, nunduk dalam arti apa ya sekarang apa berunduk itu lagi ya gitu. Nah, jadi punya permisi. Padahal anak kan beruntung ya jablak atau gitu. Jadi inilah yang akan kita bangun di sini bagaimana supaya anak-anak itu punya nilai plus. Kita pun orang iso akademik, wes lah, itu etika. Itu yang perlu kita bangun. Wah, aku iso ngaji kan? Kok pintar saya iya? Nah, misalkan seperti itu. Nah, olahraganya kayak pintar, misalkan. Itu karena apa? Kita ingin membekaskan pada anak punya nilai yang positif terkait dengan nilai-nilai budaya di sekolah, biar mengarah pada anak kita. Nah, maka perlu yang namanya kolaborasi. Sebagai guru penggerak, saya ingin mendorong pada Bapak Ibu guru supaya kita bersama-sama bekerja bersama-sama, karena memang di sini adalah tempat kita mengabdikan diri menjadi seorang pendidik. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Visi tadi di awal saya jelaskan bahwasanya visi itu adalah capaian ke depan, entah berapa tahun ke depan, entah 10 tahun, 5 tahun ke depan. Itu visi yang akan kita lakukan. Contohnya misalnya begini,
Kita ingin mewujudkan anak didik yang berakhlak mulia, berketuhanan yang Maha Esa, terampil, unggul misalkan. Nah itu adalah sebuah capaian visi yang akan kita lakukan. Nah begitu juga dengan guru kodrat, memiliki peran sebagai unit pembelajaran yang menuntut segala kodrat alam dan kodrat zaman. Karena apa? Karena ini memiliki potensi tersendiri. Agar apa? Dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya visi. Ini penting karena kita punya orang mau jalan itu kan mau pergi ke healing aja. Kalau kita mau nggak punya mau kemana itu bingung, yuk kita healing. Nanti mana? Mana nanti dia bingung diri. Apa nih? Gue mikir cukup orang. Apa orang mau kadung orang begitu. Jadi kita perlu merumuskan yang namanya visi, capaian, tujuan yang jelas. Pendidikan di sekolah itu juga sama, harus punya visi, punya impian seperti apa. Itu. Kemudian yang kedua, visi guru penggerak itu adalah mewujudkan sebuah visi yang dibutuhkan kolaborasi. Maka kolaborasi di penggerak ini menjadi penting dengan semua warga sekolah. Warga sekolah itu terdiri kepala sekolah, kemudian guru-guru yang dari sini, kemudian anak-anak kita sebagai media yang kita jadikan sebagai tempat untuk kita lakukan yang mana pendidikan. Kemudian termasuk warga masyarakat, komite sekolah itu termasuk bagian dari warga sekolah. Kalau kita berdayakan semua stakeholder yang ada, kepala sekolah, guru, kemudian anak-anak, kemudian warga masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah itu menjadi penting. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana memberdayakan komite sekolah ini yang menurut karena ini terjadi hal yang perlu perbaikan. Kita perlu regenerasi kaitannya dengan komite sekolah. Kita cari yang punya sosok figur yang bisa menjadi penjembatan orang tua dengan kita. Itu penting. Tidak hanya asal bagaimana kita ngambil gitu. Karena memang sosok figur yang tepat itu susah di kampung, tetapi perlu kita kita upayakan ya untuk melakukan regenerasi terhadap kepengurusan komite sekolah ini perlu kita berdayakan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah untuk proses merancang sebuah visi dapat menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Bagja itu apa? Ya, Bagja itu adalah B. Ini buat pertanyaan. Contoh, ketika kita mau melakukan yang namanya program, kita buat pertanyaan. Siapa kira-kira yang mau diajak untuk melakukan kegiatan mensukseskan budaya positif misalkan? Itu pertanyaan. Kemudian capaian apa kira-kira yang kita lakukan dalam budaya positif itu? Itu yang namanya buat pertanyaan. Kita harus menggali pertanyaan-pertanyaan banyak supaya apa? Kita bisa melakukan jawaban-jawaban tertentu. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Setelah kita buat pertanyaan, pelajaran apa yang dapat kita ambil gitu? Kira-kira engko nek aku nglakoni iki hikmahnya apa yang dapat saya ambil pelajarannya? Oh iya, anakku iso maca Quran, anakku pintar skill di akademik, anakku pintar di olahraga. Ini menjadi penting. Ambillah pelajaran. Kemudian yang D, gali mimpi. Kita harus bisa menggali mimpi kita. Gali mimpi. Yang namanya orang pasti punya impian. Kita punya impian. Oh iya, supaya anakku menjadi anak yang soleh-soleh. Supaya sekolahku biar caranya menjadi sekolah adiliyata. Biar caranya sekolahku besok menjadi sekolah yang menjadi dampak masyarakat, punya nilai plus tersendiri, punya branding tersendiri. Itu gali mimpi. Kita harus punya mimpi. Kalau punya mimpi ya sudah, sekolah yang akan biasa-biasa saja. Walaupun di tengah keterbatasan berbagai hal itu ya, baik itu SDM-nya, baik itu dan lain-lain. Tapi kita tidak usah pesimis, optimis saja bahwasanya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi terwujud. Nah ini dari mimpi.
Kalau kita tidak punya impian, stop, nggak akan, suatu saat pasti akan tergeser dengan yang namanya perubahan-perubahan peradaban. Kemudian jabatan rencana J, yang J ini jabatan rencana. Kita harus bisa menjabarkan rencana apa yang kita lakukan ke depan. Bagaimana caranya? Tadi kan kita berdiri etika bukan ya, karakter. Rencananya apa? Jabatan rencana misalkan kita menerapkan 5S ya, atau mungkin 3S lah, salam sapa begitu ya. Itu penting. Anak-anak bisa ketemu gurunya, jabat tangan gitu ya, ketemu dengan teman-temannya juga menyapa, seperti yang baru dulu salam gitu. Itu bagaimana kita terapkan di sekolah ini dengan 3S atau mungkin dengan yang lainnya. Contohnya adalah kita melarang anak-anak untuk berdoa bersama-sama, kemudian baca Al-Fatihah gitu ya, kemudian membaca Asmaul Husna dan lain-lain. Itu perlu yang namanya masuk dalam jabatan rencana. Kalau sudah direncanakan yang namanya ayat terakhir, itulah atur eksekusi. Kalau kita sudah bisa mengatur eksekusi, sudah melakukan rencana, ya kita lakukan yang namanya atur eksekusi. Tinggal action. Caranya biar. Contohnya, oh iya, kita lakukan yang namanya tadi salam senyum sapa. Misalkan itu dilakukan kapan? Oh, setiap hari. Baik itu datang sekolah maupun pulang sekolah, misalkan begitu. Itu menjadi penting. Terus kemudian ini contoh yang lain barangkali ya Bapak Ibu Guru, yaitu kita menerapkan yang namanya berdoa di kelas. Nah, dipimpin oleh salah satu anggota kelas, tidak hanya ketua saja, jadi boleh yang lain. Nah, itu merupakan bagian daripada perencanaan. Kapan kawan? Ya setiap hari namanya berdoa. Gitu ya. Kemudian gerakan Jumat bersih atau Jumat sehat, misalkan Jumat bersih ini kan kita lakukan bersama-sama, tidak hanya guru olahraga tetapi Bapak Ibu yang lain warga sekolah kita. Kemudian dengan Jumat bersih kita adakan kapan ya, tiap hari Jumat kira-kira jam berapa? Itu perlu dijabarkan yang namanya di dalam atur eksekusi nanti. Nah, kemudian Jumat sehat kita jalan bareng dari desa atau mungkin senam bareng gitu. Mungkin namanya begitu. Terus kemudian mungkin punya gagasan dari Bapak Ibu guru yang lain, termasuk nanti kita bisa masukkan di dalam yang namanya perubahan guru apresiatif bagja. Nanti kita bahas itu. Terus kemudian berikutnya adalah budaya positif. Nah, dalam mewujudkan sebuah visi diperlukan yang namanya budaya positif atau pembiasaan untuk membangun suasana kelas atau sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nek sekolah ini nyaman, sekolah ini aman, gitu ya. Nyaman itu kan akan nanti kalau sudah nyaman, berarti itu akan menimbulkan yang namanya sikap menjadi budaya positif yang akan berlangsung secara terus menerus. Terus kemudian sekolah yang aman dari segalanya, baik dari sisi di sekolah, kemudian terhadap anak-anaknya, utamanya anak-anak tidak ada yang dibully, tidak ada yang dinyain ngelukain, tidak ada. Jadi aman. Jadi sekolah yang aman itu aman dalam hal ketika sekolah gak penakut. Kadang-kadang ada sekolah yang anak-anak yang takut, mau sampai bunda gondok-gondok berhubung karo kancane, dia akan dibully di sekolah. Ini kayak anaknya itu ngene-ngene kayak rata terus misalkan gitu ya. Contohnya gitu. Nah, itu menjadi menjadi perhatian kita bagaimana menimbulkan membangun suasana kelas atau sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, menyenangkan itu lebih penting bagi kita. Bagaimana cara sekolah itu menyenangkan? Orang terus sekolahnya soal abut-abutan kan begitu. Nah, menyenangkan di sini dalam hiburan di kelas. Bagaimana anak itu ketika di kelas dia senang pelajarannya, dia senang guru. Maksudnya itu kalau pelajarannya itu dia ketika terima pelajaran bahasa Indonesia misalkan, dia di situ senang bisa bercerita, bisa menceritakan pengalamannya pribadi ketika di rumah. Ya, itu bagian dari sikap yang harus kita tanamkan pada anak supaya anak itu terbiasa menceritakan kehidupannya di rumah hal-hal yang positif. Terus kemudian bagaimana caranya? Baik, kita begini, kalau ada anak yang ketika di sekolah itu nggak suka pelajaran
biasanya mau ini kalau uji matematika ya. Nah, matematika anak-anak ada bukti dalam matematika karena menghitung kan. Nah, bagaimana caranya guru kelas itu menjadi siji nek anak bocah seperti itu, bagaimana caranya agar anak senang. Nah, yo kayak permainan atau apa bikin dulu biar anak fokus pada pelajaran itu. Kemudian gurunya menjadi idola bagi dia. Kenapa? Karena gurunya yang mulang benar, yang mulang tidak taruh bocah senengane terowongan tak makan begitu. Berarti senengnya kalau sakit percaya. Jadi intinya kita harus bisa menyenangkan anak supaya di kelas itu anak-anak suka pelajarannya, ya suka suasana kelasnya gitu. Kemudian dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered ini. Nah, ini yang kedua, melalui budaya positif akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah sehingga dapat menciptakan suatu lingkungan positif. Nah, ini dengan budaya positif nanti akan tercipta yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadi karakter anak-anak kita ketika nanti baik itu sudah lanjut sekolah dari sini maupun kehidupan sehari-harinya. Terus kemudian yang berikutnya budaya positif ini dalam menerapkan budaya positif penting untuk memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah tentang pendidikan yang berpihak pada murid agar dapat membantu visi dari guru penggerak yang telah dirancang melalui di inquiry berjalan. Kemudian guru perlu menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, begini Bapak Ibu guru perlu menggerakkan, memotivasi warga sekolah agar memiliki, termasuk di sini. Jadi saya ingin mengajak pada Bapak Ibu guru semuanya, kita bersama-sama untuk selalu memotivasi diri minimal. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, memiliki sebuah keinginan bagaimana anak-anak kita itu nanti menjadi anak-anak yang berkarakter. Kemudian meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, kita perlu yang namanya sebuah nilai kebajikan, sebuah nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Contoh begini. Nah, keyakinan kelas itu sebelum kita pembelajaran, kalau biasanya kita namanya peraturan kelas ini. Kalau di nilai penggerak itu namanya keyakinan kelas. Kita buat kesepakatan, jangan berpihak pada guru sendiri. Nek awake dhewe sing peraturan, berarti awake dhewe sing gawe. Gitu gitu. Kalau disepakati, keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan anak-anak. Walaupun kadang-kala kita sudah berkonsep, tapi kan kita perlu menyampaikan kepada anak-anak. Loh, biasa kita masuk kelas, peraturannya apa? Oh, satu, datang tepat waktu dulu, misalkan begitu. Oke, yang kedua, tidak boleh apa ya, bikin gaduh dulu. Nah, gitu. Itu termasuk bagian dari keyakinan kelas. Kalau ada yang gaduh, nanti perlakuan seperti apa, itu akan menjadi pembahasan lebih lanjut. Kemudian, sehingga dengan adanya hal semacam itu, punya keyakinan, punya motivasi yang ada dari diri kita, bagaimana nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati antara warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru dan yang lainnya, murid juga sama di kelas, keyakinan kelas, maka nanti akan tercipta yang namanya budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, ini disiplin positif. Kita perlu mendisiplinkan anak-anak supaya buat positifnya. Sikap atau perilaku bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi diri positif ini akan menghasilkan yang namanya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Contoh, anak-anak diberikan tugas oleh bapak dan guru. Dia punya tanggung jawab apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru terhadap apa yang dilakukannya. Kalau dia tidak mengerjakan, berarti dia tidak bertanggung jawab. Contoh lagi, misalkan dia dikasih amanat untuk menjadi pemimpin upacara. Nah, tiba-tiba anak itu gak datang karena takut barangkali atau karena apa? Itu termasuk bagian dari tidak memiliki tanggung jawab. Kalau dia datang berarti dia bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Karena ini berdasarkan tindakan
pada nilai kebajikan universal yang sudah disepakati. Jadi kebajikan universal itu adalah nilai kebaikan, nilai positif keseluruhan yang sudah dibangun di diri sekolah itu sendiri. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Nah, profil pelajar Pancasila yang sudah kita dengar itu adalah nilai-nilai yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu berkaitannya dengan keagamaan. Kemudian yang kedua ada yang namanya nilai gotong royong, mewujudkan nilai kebersamaan. Kemudian bernalar kritis, ya. Kritis itu menjadi anak itu punya pemikiran yang kritis terhadap apa yang ada di sekitarnya. Contoh kita ajak latihan diskusi di kelas, belajar di kelas. Dia termasuk kita kasih tugas gambar. Misalnya kita kasih tugas gambar kelompok. Nah ini disuruh menjelaskan seperti apa menurut pandangan kamu. Nah itu bagian daripada membangun nilai-nilai kritis yang ada di otak mereka. Itu bagian di situ. Terus kemudian berikutnya, menurut Ibu, ya, dalam berbagai program itu toleransi, rasa, hormat. Kita budayanya namanya toleransi. Toleransi itu saling menghargai terhadap orang lain, baik teman maupun orang tua. Kemudian rasa hormat, menghormati terhadap yang lebih tua. Itu menurut pandangan Ibu. Kemudian integritas, punya keyakinan, ya, mandiri, berusaha sendiri. Kemudian menghargai, antusias. Kalau ada apa-apa dia bersemangat, antusias, bebas, pro, tidak. Nah, bagaimana ketika anak kita terapkan di sini, ketika kasih pelajaran, dia bersemangat, antusias, empati. Nah, empati itu punya nilai apa ya? Dia punya nilai dari sisi sosialnya untuk peduli terhadap orang lain. Kemudian keinginan tahu, keingintahuan. Dia punya pemikiran rasa ingin tahu. Oh iya, mau dijelaskan oleh Pak Guru, Bu Guru tentang materi ini. Saya kok penasaran dengan ini ya. Nah, misalkan itu. Jadi dia merasa ingin tahu. Kemudian kreativitas. Nah, punya nilai kreatif. Kemudian kerjasama, berkolaborasi tadi. Punya kepercayaan diri dan punya komitmen. Jadi ini adalah bagian-bagian yang bagaimana kebajikan universal itu bisa terwujud pada diri anak. Menimbulkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya sampai komitmen ini. Kemudian berikutnya 9 pilar karakter, ya, 9 pilar karakter. Contohnya adalah cinta Tuhan. Kita harus yang melakukan yang namanya cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, berarti dia tidak beragama, kan begitu. Jadi intinya kita harus cinta Tuhan kita. Karena apa? Ya kita melakukan pendekatan pada anak. Oh iya, Tuhan itu sopo. Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan yang memberikan kenikmatan pada kita. Itu bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita terhadap anak kita itu untuk mengenal Tuhannya dan segenap ciptaannya. Oh iya, Allah itu menciptakan berbagai macam. Ada hewan, ada tumbuhan. Allah menciptakan ini, bentuk benda ini, kemudian namanya tumbuhan, pasti punya nilai. Nah, bagaimana kita mengajak anak-anak itu bisa memahami fungsi daripada ciptaan Allah. Contohnya, buah kelapa. Buah kelapa itu, buah kelapa punya nilai. Batangnya buat apa? Kemudian buahnya untuk apa? Daunnya untuk apa? Itu merupakan ciptaan Allah yang punya manfaat. Nah, itu nanti akan menimbulkan yang namanya cinta pada Tuhan. Termasuk program kegiatan yang bagaimana supaya anak-anak itu dari sisi ibadah juga bisa cinta terhadap Tuhan. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Sebenarnya yang berikutnya adalah kemandirian dan tanggung jawab. Anak-anak itu harus mandiri, harus punya nilai tanggung jawab. Anak itu harus jujur, begitu. Terus kemudian berikutnya adalah diplomatis, ya. Diplomatis itu dia bisa menyampaikan, bisa memberikan penyampaian yang benar, bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap orang lain. Kemudian hormat dan santun, kita memberikan hormat, anak itu tumbuh hormatnya dan santun terhadap orang lain. Kita sebagai guru harus bisa menuntut anak-anak melatih menjadi punya sikap hormat dan
satu. Inilah nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Terus berikutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya. Kemudian yang namanya keterampilan hidup dapat dipercaya, Kemudian lurus hati. Bagaimana anak itu hatinya lurus, tidak mudah terpengaruh maksud saya. Kemudian pendengar yang aktif. Jadi anak-anak itu bagaimana ketika di kelas kita mengelola kelas, anak-anak itu menjadi pendengar yang aktif dalam artian saya diajar Pak Guru, Bu Guru, saya menyimak, memperhatikan, dan dia bisa mengambil hikmah apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian petunjuk hidup itu terkait dengan yang namanya sikap peduli, penalaran. Kita harus nalar dalam hal menyampaikan kepada anak. Apa yang disampaikan Pak Guru ternyata nalar juga begitu. Kemudian bekerja sama ini menjadi penting bagi anak-anak itu ketika di kelas. Kita ambil contoh ketika kita buat tugas anak-anak disuruh buat kerja karya dari barang bekas misalkan kayak apa itu? Botol mungkin, atau mungkin bekas yang lainnya, itu saya kira akan menjadi membuat anak menjadi lebih mampu bekerja sama. Kemudian keberanian, anak-anak kita suruh menjadi anak yang berani maju ke depan, ya itu. Kemudian dipimpin oleh salah teman agar apa? Mentalnya terbentuk. Kemudian keingintahuan, kemudian usaha. Ini adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang contohnya adalah tadi, keterampilan hidup itu termasuk dipercaya, lurus hati dan lain-lain. Kemudian kalau petunjuk hidup, dia memiliki sikap peduli atau mungkin sikap kebersamaan. Kemudian yang berikutnya adalah menurut The Seven Essential Virtues itu adalah mewujudkan yang namanya empati, peduli, suara hati. Kemudian kontrol diri, bisa menguasai diri. Kadang-kadang anak itu tidak bisa menguasai dirinya ketika dihadapkan pada sebuah masalah, pada sebuah soal begitu. Kemudian rasa hormat, jadi memiliki rasa hormat, kemudian kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian menurut proyek nilai kebajikan, The Virtues proyek ini adalah memunculkan yang namanya peduli, rajin, integritas, ya. Kemudian rasa hormat, keberanian, kebahagiaan dan keterus-terangan. Jadi inilah daripada kaitannya dengan 9 pilar tadi. Jadi intinya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, berani, kebahagiaan, keterus-terangan, ini menjadi penting buat anak-anak kita. Kita latih, kita bimbing bersama-sama. Sekarang teori kontrol. Teori kontrol itu adalah sikap perilaku memilih untuk melakukan atau tidak karena semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Malah di sini adalah teori kontrol itu memilih untuk melakukan tindakan karena perilaku memiliki tujuan, baik itu yang tidak disukai. Kemudian menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan nama choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya adalah ilusi. Ilusi itu adalah hayalan. Hayalan guru mengontrol murid. Nah, ketika kita sebagai guru di kelas, maka kita harus berilusi, berhayal. Begini caranya murid itu menjadi anak yang baik. Ini teori jawaban. Kadang-kadang kita punya karakter banyak murid. Orang sudah kok iya menengahi, orang sing aktif, ada yang tidak, gitu. Itu punya ilusi atau khayal. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan itu positif, efektif dan bermanfaat. Kita harus berkhayal bahwasanya semua pengetahuan positif, efektif itu memiliki manfaat untuk anak-anak kita. Kemudian ilusi bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah. Contoh misalkan, anak-anak ketika kita kasih tugas tidak mengerjakan tugas,
Kita panggil, diundang, Mas siapa? Mas Barat. Mas Barat, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Jangan disalahkan, sekali lagi jangan disalahkan. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Saya tadi malam itu Pak bekerja Pak, mana tapi Pak misalkan itu kita tentukan, tanyakan. Nah kita bagaimana sikap kita? Nah kita wujudkan bagaimana caranya, yaitu apakah Mas Barat kalau tidak mengerjakan tugas nanti mau dikasih nilai yang tidak baik? Tidak mau Pak, pasti jawabnya begini, pasti dia ingin baik. Nah bagaimana anak itu merasa dirinya bersalah, itu intinya. Jangan disalahkan menurut kita, biarlah anak itu menjadi merasa bersalah menurut dirinya sendiri. Oh iya, saya lakon ini salah gitu. Contohnya begitu. Karena apa? Dengan seperti itu, kalau membuat orang itu merasa bersalah, justru dia itu akan lebih mengena, akan lebih menguatkan dirinya supaya memiliki karakter yang kuat dan tidak akan mengulangi lagi itu masalahnya. Itu ya, itu makanya dengan merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita harus berhayal bahwasanya orang dewasa itu hak untuk memaksa. Memaksa itu apa? Memaksa dalam artian kita itu mengubah anak-anak menjadi anak yang baik. Itu menurut kita ya. Jadi intinya kita itu memaksa untuk menjadi anak yang baik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan. Memaksa bukan berarti itu bukan, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang akan menjadi bagian dari kontrol ini. Terus kemudian berikutnya adalah teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang berasal dari dirinya sendiri. Itu apa? Mencapai tujuan yang diinginkan. Pasti yang namanya orang, termasuk kita guru, punya motivasi bagaimana anak itu belajar yang rajin. Pasti itu. Nggak mungkin seorang guru biar anaknya senang, enggak ada. Pasti punya mendorong anak punya bakat, tidak ada berprestasi, punya karakter yang kuat. Motivasinya apa? Yang kita munculkan dari diri kita. Kalau dari kita tidak ada motivasi, ya tidak akan terwujud semuanya. Apalagi melibatkan teman-teman yang lainnya, apalagi yang lain. Saya kira itu yang nanti akan menjadi motivasi diri kita sendiri bagaimana menggunakan di stakeholder yang ada di sekolah. Terus kemudian menurut dia juga sendiri dalam bukunya Responsible School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau punah. Anak-anak kita kadang-kadang punya motivasi biar gak dihukum guru itu biar aku tak mau bersih serga, aku tak mengerjakan tugas. Karena apa? Bendino dia itu dihukum oleh guru, dia tidak mengerjakan tugas. Itu misalnya dia tidak menghindari tidak kenyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya anak kita motivasi, kemudian anak itu termotivasi untuk apa ya? Berprestasi. Kita buat dari kelas 1, 2, 3. Nah, di dalam teori ini, kalau kita mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita senang, berjatuh hadiah, buku-buku. Termotivasi itu baik sebenarnya, nilainya baik. Tetapi sisi lain yang kita harus perhatikan. Wah iya, oncom-oncom ketika dia kok orang menimbulkan kecemburuan. Ini sisi negatif. Positifnya yang tadi, yang dapat ya entok lagi ya benar. Awak jual itu limo. Itu benar jual telu, sing jual itu 2. Itu motivasi untuk mereka bertiga. Tapi yang lain, wah lah yuk, aku orang dia. Ya satu sisi memang itu merupakan memotivasi dia untuk lebih baik itu iya. Tapi pemikiran yang lain adalah bahwasanya ketika itu menimbulkan kecemburuan sosial, kecemburuan terhadap penghargaan yang diberikan kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang selama ini yang kita lakukan
itu ada yang belum benar. Nah, terus bagaimana harus seperti itu? Ya kita berikan penghargaan yang tidak menimbulkan kecemburuan. Misalkan begini, anak-anak, oh Mas Ilham, kamu kok dapat nilai yang bagus ya? Terus kan ya tingkatkan gitu. Ucapan aja anak-anak itu sudah senang sebenarnya. Ucapan selamat itu sudah senang. Kemudian yang dapat nilai yang jelek bagaimana? Dimotivasi supaya dia memberikan semangat belajarnya untuk bisa lebih ditingkatkan. Kita begitu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka terpercaya. Intinya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak tadi motivasinya adalah mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan dari gurunya. Itu ya. Seperti saya contohkan tadi, aku berhenti apa ya? Dari Pak Guru, walaupun terlepas motivasi yang baik ya. Dari Pak Guru itu menjadi anak yang baik, naik sekolah yo rajin mengerjakan tugas, nilaiku yang berapi, saya tak termotivasi untuk menjadi anak yang baik. Itu saya kira ada 3 motivasi menurut di dosen dalam kurikulum disiplin. Satu adalah menghindari ketidaknyamanan atau bukan. Ini yang biasa sering dilakukan anak-anak kadang bicara berkata hobi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Itu teori motivasi. Yang jelas motivasi itu harus berasal dari dirinya sendiri. Kalau bisa jangan atas orang lain. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya saudara, ada PR, tahu mengatakan ini hukuman ini. Hukuman apa betul? Hukuman. Menulis kata-kata saya tidak akan mengulang lagi. Kira-kira hukuman apa? Tidak. Hukuman. Sesuatu seperti itu seharusnya tidak terjadi di sekolah. Justru anak-anak itu akan memberikan mental yang down kalau kita sering kita hukum. Bagaimana caranya anak-anak itu kita motivasi supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Sekali lagi, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Orang lain dalam lapangan beli bubuk semua belum cek pada yang repot ini. Gitu. Terus mana yang desa ya Pak Budi ya, yang desa ya repot ini. Kemudian berikutnya penghargaan merupakan penguatan yang diberikan dan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi contoh tadi hadiah ketika dia juara kelas, buku atau pulpen merupakan penghargaan penguatan yang diberikan dalam jangka waktu yang pendek. Benar sudah. Tapi kalau penghargaan motivasi yang kita berikan ke anak-anak setiap hari, kita di kelas, kita motivasi, saya akan membekas kepada anak-anak itu sendiri. Terus kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini tindakan terhadap suatu pelanggaran itu wujudnya adalah hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi anak bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya seperti yang saya contohkan tadi, sehingga mereka bisa kembali pada keadaan seperti semula pada kelompok mereka dan memiliki karakter yang kuat. Posisi kontrol sebagai penghukum, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Saya contohkan tadi. Yang ketiga, apakah kita berposisi sebagai guru, sebagai teman anak-anak? Kita bisa jadi berposisi sebagai teman. Contohnya lah, misalkan ada masalah, ya tempat sharing, tempat untuk berbagi pada anak-anak. Ketika di rumahku saya tadi sama orang tua begini-begini bu, saya disuruh gini, aku mau kan gitu. Mungkin berita sama Bu Sri. Oh, Bu Sri bisa menyelesaikan masalah itu, memberikan pencerahan pada anak-anak. Itu bagian dari teman. Terus kemudian sebagai pemantau, guru sebagai pemantau bagaimana? Memantau itu
ketika posisi anak-anak sedang melakukan pembelajaran, Bapak Ibu memantau keadaannya seperti apa, kemudian apa yang dilakukan, kemudian kalau terjadi temuan memantau itu, ya silakan diberikan nasihat itu pada anak. Kemudian sebagai manajer, ini yang posisi nomor yang terbaik, manajer itu pengelola. Ketika anaknya bersalah, dia memilih bagaimana guru itu anak-anak bisa kembali kepada posisi semula, memanage baik itu ketika di sekolah maupun di kelas. Manajer itu posisi penting. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Kenapa? Karena dia tercipta untuk hidup, maka bertahan hidup caranya bagaimana? Ya tadi, dengan cara dia tidak ingin dihukum, dia ingin mendapatkan keselamatan, dia ingin kebahagiaan, maka dia bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Intinya kebutuhan untuk diterima di masyarakat, di sekolah. Anak-anak itu butuh diterima, baik di kelasnya. Di kelas itu kadang-kadang anak-anak dinyanyikan contohnya. Dia butuh diterima oleh temannya, diajak bermain. Kita tidak ingin menjumpai anak itu menyendiri, murung. Itu kan bagian dari persoalan kita pendidikan. Kenapa anaknya dikocok-kocokin, dibiarkan? Intinya anak itu butuh diterima, baik itu oleh gurunya, temannya, masyarakatnya, orang tuanya. Itu butuh diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Intinya butuh pengakuan atas kemampuan. Iki loh, aku iso dalam misalnya. Aku iso juara kelas. Dia butuh pengakuan dari orang lain atas kemampuannya. Ya tadi kita berikan motivasi, kita berikan kata-kata yang bijak supaya dia terakui dia itu mampu. Bukan berarti dia sombong, tetapi dia ingin ditunjukkan bahwa dia itu mampu untuk melakukan sesuatu. Oh, inilah aku bisa mengerjakan tugas matematika di kelas, nilaiku 100. Ya dipuji gurunya. Kita memuji, wah pinter nak, kamu dapat nilai 100. Nah, kalau yang tidak bagus ya bagaimana? Dipuji untuk dimotivasi untuk belajar lebih aktif, lebih rajin. Kemudian kebebasan kebutuhan akan dilihat. Dia butuh bebas. Maka di kelas orang yang ngomong, orang yang bulanan, orang yang ya itu bagian dari kebebasan. Ya. Yang penting bagaimana kita membimbing. Yang kelas 1 jenderal untuk kelas 1 sebagai si Mas Badar. Iya oke. Ini bilang ngomong aku tak paham ini. Ibu ngomong iya piye. Mungkin ketemu ibunya kan. Iya sering kali. Takut itu kita harus memahami itu anak-anak seperti itu, bukan berarti anak itu kita kecilkan, bukan, kita justru kita harus mendalami dari sisi itu. Anak yang sudah seperti itu ada yang berdagang merah bertemu yono, ya, itu jadi ada. Nah, anak seperti itu biasanya kemampuannya ya memang beda-beda sih. Ada yang mulai aktif, itu kadang-kadang pinternya di non akademik. Nah, sebenarnya ini kadang-kadang pinternya akademik. Itu biasanya seperti itu. Itu kita harus bisa mengidentifikasi persoalan karakter anak. Terus berikutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kita harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia itu butuh senang, butuh jalan-jalan gitu. Jadi kita aja sebagai guru ya butuh ini, butuh jalan-jalan apa tadi sering cerdas-cerdasan yo ora apa gini mana ini. Jadi kira-kira kita berani apa tidak? Kalau di masuk katanya yo bagus ada nggak pernah kesana. Mungkin Pak Puji yang di sini Bu Sri yang sudah terbiasa mungkin pernah kesana. Ya itu kan di tengah keterbatasan kita waktu sebenarnya kita bisa melakukan itu. Tapi kan tidak harus jalan jauh ya. Intinya kita ngobrol dengan keluarga kita ngobrol dengan teman-teman kita. Itu termasuk bagian dari sebuah kesenangan yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita sudah berkumpul dengan
keluarga atau teman-teman kita. Intinya anak-anak butuh kesenangan, baik itu di kelas, di sekolah, dengan teman-temannya, atau dengan keluarganya di masyarakat. Maka anak-anak ini biarlah berinteraksi dengan temannya, asal berinteraksinya itu dalam hal positif, bukan hal yang negatif. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan di level yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama di kelas. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati yaitu adalah berdasarkan latar belakang baik suku, negara, bahasa maupun kelasnya. Kadang-kadang kalau kita menyepakati kelas, kalau berbeda agama itu menjadi penting. Alhamdulillah kalau di sini kan Islam semua, masalah itu. Terus berikutnya segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol kita semua akan melakukan terbaik yang biasa kita lakukan. Contohnya adalah ketika ada anak yang bermasalah, kalau kita ada yang datang terlambat misalkan, ya kita tanya aja kenapa terlambat, tadi malam bagaimana, atau mungkin diajak orang tua atau bagaimana, ditanya, menanyakan intinya, menstabilkan. Tidak usah dipanggil, bukan berarti dia salah ya, dia itu dipanggil karena memang ingin kita mengetahui seperti apa kejadiannya. Ini yang penting. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol semua perilaku memiliki alasan. Memvalidkan apakah yang dilakukan itu benar-benar dilakukan atau mungkin ada permasalahan yang lain. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah tadi. Terus yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Ya, dengan teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal. Meyakinkan pada anak. Contohnya begini, Mas Bara, ketika kita mengundang mereka, dia ini tadi kan Mas Bara bermalas-malasan di kelas, tidak memperhatikan Bapak Ibu guru. Apakah Mas Bara siap untuk tidak mengulangi lagi? Pasti kalau mengatakan siap, termasuk dalam rangka untuk menanyakan keyakinan tidak akan mengulangi lagi apa yang telah dilakukan, atau mungkin terlambat, atau mungkin tidak melaksanakan tugas. Diyakinkan saja bahwa dia itu tidak akan mengulangi kembali. Intinya begitu. Berikutnya, melalui ngerti, ngerosok, lan lakoni. Ngerti itu menyadari, ngerosok itu menginsafi, ngelakoni itu melakukan. Kalau anak itu menyadari, anak itu menginsafi itu tidak bakal ulangi gitu ya, dan melakukan, ya, budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir yang namanya sebuah peradaban, ya, peradaban menjadi manusia beradab. Ini menurut Belajar Jiwa Toro. Ngerti, rosok, lakoni, menyadari, menginsafi, melakukan, itu akan melahirkan yang namanya adab etika. Berikutnya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memperhatikan pada sesi kali ini. Sekali lagi, ini merupakan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita sehingga memunculkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat untuk kita lakukan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada mau pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Cukup jelas. Terima kasih Bapak Ibu guru atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima Bapak Ibu guru. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Durasi ini tepat ya?